Sesosok bayi berjenis kelamin laki-laki ditemukan tewas di kamar mandi sebuah rumah kontrakan di Kabupaten Pandeglang, Banten. Bayi malang tersebut diduga dibunuh oleh orang tuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Fajrul Ubaidillah Channel dengan saya Fajrul Ubaidillah, berasal dari Pandeglang, Banten. Oke teman-teman, kemarin itu kita dikagetkan dengan sebuah berita yang mengabarkan bahwa telah ditemukannya seorang mayat bayi laki-laki di sebuah WC di rumah kontrakan di Kelurahan Juhut, Karangtanjung, Pandeglang, Banten. Nah, kita akan membahas berita itu dan mungkin kita juga akan membahas pembahasan yang lebih luas lagi kepada seks bebas atau apapun itu. Jadi jangan kemana-mana, di sini aja. Oke teman-teman, kemarin itu saya dikagetkan dengan sebuah berita di media televisi yang mengabarkan telah ditemukannya seorang mayat bayi laki-laki di sebuah WC di rumah kontrakan. Ini terjadi di Kelurahan Juhut, Karangtanjung, Kabupaten Pandeglang, Banten. Jadi saat ditemukan bayi ini itu kondisinya sudah dalam keadaan tidak bernyawa dan sudah dibungkus oleh sebuah kain. Jadi bayi ini tuh diceritakan bayi ini dia baru lahir dan langsung dibunuh dan dibungkus oleh kain atau bagaimana ya. Silahkan kalian baca sendiri beritanya. Dan pelaku dari pembunuhan ini itu dilakukan oleh seorang ibu kandungnya sendiri. Dan motif dari pembunuhan ini itu karena faktor ekonomi, lagi-lagi soal ekonomi. Nah, jika mendengar berita ini, saya jadi teringat sebuah kisah seorang lelaki yang mencintai seorang wanita yang kaya raya. Jadi saat laki-laki ini mengungkapkan cintanya kepada seorang wanita kaya raya ini, namun jawaban dari wanita kaya raya ini, dia menjawab begini, cinta itu akan berakhir di piring yang kosong. Nah, dan ini pun ternyata memang terjadi di dunia nyata. Banyak sekali urusan-urusan rumah tangga yang berakhir karena faktor ekonomi. Dan salah satunya yang terjadi di Pandeglang ini, yaitu yang mana seorang ibu tega membunuh bayinya sendiri akibat mungkin frustasi atau depresi karena faktor ekonomi. Nah, ekonomi itu kan adalah hal yang sangat vital di sebuah rumah tangga dan ini sangat berpengaruh pada keberlangsungan rumah tangga. Ya memang rumah tangga itu urusan cinta, tapi harus dipelihara oleh ekonomi. Dan biasanya hal-hal atau kasus-kasus seperti ini itu biasanya terjadi di sebuah daerah yang mempunyai tingkat kebahagiaan terendah, atau biasa juga kasus ini terjadi di daerah dengan tingkat pengangguran yang tinggi atau pendapatannya yang rendah. Dan Kabupaten Pandeglang itu salah satu ke daerah yang menyumbang angka pengangguran paling tinggi di Indonesia. Ya entah kenapa ya, padahal Banten itu adalah kota industri. Banten itu adalah daerah industri yang mana pendapatan terbesarnya itu dari industri. Tapi kenapa banyak sekali warga Pandeglang itu yang masih menganggur? Ini diakibatkan karena beberapa faktor ya. Salah satunya adalah susahnya lapangan kerja, lalu banyaknya seseorang yang ditolak oleh pabrik-pabrik atau dikarenakan nilai-nilai akademisnya yang kurang. Nah, karena daerah itu mempunyai tingkat pengangguran yang tinggi, sehingga mengakibatkan masyarakatnya itu menjadi tidak bahagia dan membuat masyarakatnya itu depresi dan sampai tega membunuh atau menghilangkan segalanya gitu. Termasuk membunuh bayinya sendiri gitu. Kasus seperti ini, yang dikhawatirkan dari kasus seperti ini adalah jika kasus ini terjadi kepada remaja atau seseorang yang belum menginjak rumah tangga. Nah, kalau ini kan kasusnya ibu-ibu yang sudah berumah tangga. Lalu bagaimana jika ada seorang remaja yang membunuh bayinya akibat dia tidak mau menanggung malu akibat hubungan terlarang dia. Nah, di sini kita akan membahas
tentang apa namanya, sex education. Jadi kenapa banyak sekali belakangan ini banyak sekali berita-berita yang mengabarkan pembunuhan bayi akibat hubungan-hubungan terlarang atau bagaimana. Itu karena diakibatkan kita itu kurangnya sex education. Di masyarakat kita itu tidak bisa membedakan mana reproduksi dan mana seks, karena kita tidak diajarkan di situ, karena kita tidak diajarkan di sekolah. Dari tingkat SD, SMP, SMA itu kita tidak diajarkan tentang sex education. Jadi mungkin saya sih berharap ya Menteri Pendidikan kita akan mengadakan apa namanya, kurikulum seperti itu ya, tentang sex education, karena ini penting sekali. Jadi kita tahu kita tahu ya bahwa pelopor dari seks bebas itu adalah negara-negara barat seperti Amerika dan negara-negara di Eropa. Tapi kenapa yang kena batunya, yang kasus-kasus seperti ini itu sering terjadinya di negara kita, negara timur ya, yang di mana negara kita dan notabene negara yang menjunjung tinggi moral, menjunjung tinggi kesantunan dan atau yang semacam dengan itu. Tapi kenapa di barat itu, walaupun mereka pelopornya, mereka yang menciptakan ya, maka di sana ada gay, ada lesbian, ada ya transgender, banyak di sana. Tapi kenapa di sana tidak terjadi pembuangan bayi atau tidak ada kasus-kasus seperti ini? Ya karena mereka telah dididik, telah mengenal sex education di semenjak usia dini. Kalau di kita kan kalau bicara soal seks seperti ini, kita kan masih tabu ya. Maksudnya masih seperti kalau kita membicarakan seks itu seakan-akan seolah kita berbicara yang tidak senonoh atau bicara yang tidak sopan, tidak sepantasnya gitu kan. Ya berbeda dengan di negara-negara barat, itu di sana mereka sejak usia dini itu sudah diajarkan bagaimana seks itu apa, lalu bagaimana melakukan hubungan seks yang aman dan baik gitu kan. Dan mereka juga diajarkan tentang alat-alat kontrasepsi dan di kita itu tidak ada yang seperti itu. Loh, itu kan seks itu kan naluri manusia, tidak perlu diajarkan. Hey, kita ini hidup di zaman yang serba harus diajarkan. Karena zaman sekarang itu banyak sekali informasi-informasi yang dibelok-belokkan gitu kan. Jadi harus dijelaskan, harus diajarkan sejak usia dini. Nah, karena seks bebas ini di negara kita ini masih sangat tabu untuk dibicarakan, sehingga saat kedua remaja itu melakukan hubungan seks dan kemudian hamil terus melahirkan, si laki-laki ini dia berpotensi untuk kabur karena akan menanggung malu gitu kan. Kalau di negara-negara barat itu mereka sudah paham, sudah diajarkan bagaimana, dan masyarakat atau lingkungannya juga sudah paham bagaimana untuk memperlakukan orang-orang yang seperti ini. Jadi mereka tidak khawatir dengan cibiran orang-orang tentang penilaian tetangganya atau bagaimana. Mereka tidak khawatir dengan itu, dan mereka juga sudah paham dan sudah bisa membedakan mana seks dan mana reproduksi. Di kita itu sayang sekali hingga sekarang masih belum bisa membedakan mana seks dan mana reproduksi. Jadi saya sih berharap kedepannya sex education itu bisa diterapkan di sekolah dari tingkat SD, SMP maupun SMA. Ya setidaknya dari tingkat SMP sampai SMA lah. Harusnya ada kurikulum yang sex education itu diterapkan di tingkat SMP maupun SMA. Karena agar remaja-remaja bangsa kita ini paham dan bisa membedakan mana reproduksi dan mana itu seks, mana yang boleh dan mana yang tidak. Dan kita juga harus diajarkan soal alat-alat kontrasepsi dan yang semacam. Dan saya juga berharap kedepannya hal-hal yang berbau seks seperti ini itu tidak lagi menjadi sesuatu yang tabu untuk dibicarakan. Jadi kan sekarang ini hal-hal yang berbau seks ini itu seolah-olah, kalau saya nih bicara soal seks ini, oh ini tidak sopan, ini tidak boleh, ini kayak gini, itu tidak bisa seperti itu. Seks itu harus diajarkan sejak usia dini gitu, agar nanti kedepannya seseorang itu bisa paham apa saja yang apa saja yang tidak boleh dan apa saja yang boleh gitu kan. Maksudnya apa saja yang bisa membahayakan dia dan apa saja yang
bisa membuat penyakit atau bisa membuat hubungan sosial menjadi buruk gitu kan. Itu harus diajarkan sejak usia ini. Jadi ya itu kan hanya ini hanya opini atau sudut pandang dari saya, lalu saya hanya berusaha untuk berargumentasikannya sesuai dengan cara berpikir saya ya, dan itu hanya harapan-harapan kecil saya, dan ini pun semoga hal-hal yang seperti ini itu atau kasus yang di Pandeglang ini tidak terjadi lagi di Pandeglang, di Banten maupun di Indonesia ini. Jadi cukup sekian dan terima kasih. Saya Fajro Baya seperti biasa. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching this video until it is finished. If useful to you guys, please like and share this video. If you have any suggestions for us, leave a message in the comments field. Always support us by clicking the subscribe button, because it means a lot to us. To the next video.